Salam, salam sejahtera bagi kita semua, sahabat GKPS TV dimanapun berada. Kita akan menerima sabda Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Ya Bapa di surga, yang kami kenal di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur, bersorak-sorai atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami hingga pagi ini. Kami kembali akan mendengarkan firman-Mu. Pimpinlah kami ya Bapa, lalui Roh Kudus, agar senantiasa kami dapat memahami firman-Mu, sehingga kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita terambil dari kitab Korintus pasal 15 ayat 58. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Situasi dan kondisi kehidupan bisa berubah-ubah. Namun iman kita kepada Kristus harus tetap teguh. Tentu hal ini harus menjadi suatu komitmen bagi setiap orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Karena situasi dunia akan terus berubah-ubah dengan sangat cepat dalam berbagai aspek. Dalam politik, ekonomi, kesehatan, dan teknologi, ini adalah sebagai contoh sektor-sektor yang mengalami perubahan secara cepat. Fenomena serupa juga terjadi dalam hal kerohanian, khususnya iman Kristen. Jika kita perhatikan, baik melalui YouTube, di mana orang-orang yang dulunya menolak Yesus, tapi sekarang menjadi percaya kepada Yesus. Dan sebaliknya, tidak bisa juga kita pungkiri bahwa ada juga anak-anak Tuhan yang dulu setia, taat kepada Tuhan, tapi kemudian meninggalkan Tuhan Yesus dengan berbagai alasan. Tentu hal ini seperti pasti kita sayangkan. Dalam hal inilah Rasul Paulus dengan tegas mengajarkan kepada jemaat yang ada di Korintus agar mereka menjadi pribadi yang tetap teguh dalam iman dan setia kepadanya. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, saudara yang terkasih, barangkali Rasul Paulus tahu bahwa jemaat Korintus sedang goyah imannya. Mereka banyak dipengaruhi ajaran-ajaran yang tidak benar. Mereka sudah hilang pengharapan terhadap kebangkitan tubuh dan kebangkitan akhir zaman. Karena adanya pengajaran yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan. Itu sebabnya Paulus mengulang sampai 2 kali menegaskan supaya mereka tetap berdiri teguh. Seperti kalau kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat 1 hingga ayatnya yang kedua. Di sini disebut, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu pada Injil yang aku beritakan kepadamu,
dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu, kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Jadi, di sini yang menentukan kita untuk kita bisa kuat berdiri teguh, bukan kita, tetapi pondasi kita. Jika kita tetap berpegang teguh pada firman itu, atau hidup berlandaskan kepada Injil itu, kita pasti kuat dan kokoh, tidak goyah, dan tidak akan terpengaruh oleh ajaran lain. Sesulit apapun kondisi kita, atau semanis apapun tawaran dunia kepada kita, tidak akan membuat kita goyah, apalagi sampai meninggalkan Tuhan Yesus. Justru dari waktu ke waktu, kita semakin cinta dan bertambah setia kepadanya. Setia melakukan pekerjaannya, bersemangat melayani untuk pertumbuhan rohani orang lain, dan setia melayani serta memenangkan jiwa kepadanya. Nah, saudara-saudara, tantangan apapun yang menghadang kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan bukanlah alasan bagi kita untuk mundur. Karena selama kita memiliki persekutuan dengannya, iman kita pasti tetap kuat. Pasti tetap kokoh di tengah kesulitan yang menerpa. Jadi apapun yang kamu perbuat dengan penuh kerelaan hati, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan percayalah, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucapkan puji dan syukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau telah mengingatkan kami, agar dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kami tetap berdiri teguh dan tidak goyah, sebab kami berdiri di atas Injil sebagai fondasi yang kuat, yang bisa memberikan pertumbuhan iman di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami senantiasa, agar kami dapat memberikan yang terbaik bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, sehingga melalui kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, menjadi termulia nama-Mu. Dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan hidup kami hari ini, serta seluruh kegiatan kami. Kiranya nama-Mu yang kami muliakan. Amin. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan
Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. GKPS